Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan materi hari ini masih di mata kuliah audit tentang tanggung jawab hukum akuntan publik. Saya akan share screen dulu untuk materinya. Oke, ini untuk materi hari ini tentang tanggung jawab hukum akuntan publik. Ya, seperti kalian ketahui bahwa seorang akuntan publik itu memiliki profesi, adalah sebuah profesi yang dia memberikan jasa baik kepada perusahaan, berbentuk sebagai auditor atau sebagai konsultan atau yang lainnya. Nah, di sini ketika dia memberikan jasa profesional, dia harus tentunya ada ketentuan atau kaidahnya. Yang pertama ada standar profesional akuntan publik yang harus dia taati. Kemudian dia tentunya karena profesional, maka dia harus menaati kode etik akuntan publik. Kemudian juga dia harus memiliki standar pengendalian mutu di kantor akuntan publik itu sendiri. Nah, ini poin-poin ini yang harus menjadi pedoman hidup dari seorang akuntan publik. Nah, jika terjadi kesalahan dalam audit karena tidak menaati aturan-aturan yang ada, atau misalkan memberikan opini yang salah, yang seharusnya disclaimer diberikan menjadi wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian, maka itu disebut istilahnya adalah audit failure. Nah, mengenai kasus akuntan publik, ingat ya, saya pernah menjelaskan mengenai kasus Enron, kita membahas etika bisnis. Nah, ini seperti itu, ada kasus Enron, ada tentang WorkCom, dan kemudian ada perusahaan Xerox yang memang permasalahan-permasalahannya yang terjadi adalah terkait dengan akuntan publik dan perusahaan. Nah, di sini dicantumkan juga bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 salah satu pasalnya menjelaskan sanksi pidana dan denda bagi akuntan publik yang bertujuan mencegah terjadinya kelalaian akuntan publik dalam menjalankan tugas. Jadi jika seorang akuntan publik lalai atau disinyalir memang melakukan kesalahan atau memang melakukan korupsi yang mendukung perusahaan, maka dia dapat dikenakan sanksi pidana atau denda. Itu aturan OJK dan juga aturan Kemenke Akuntan Publik. Oke. Nah, ini untuk lebih jelasnya, bagaimana OJK dan Kemenkeu ini untuk mengatur peran dari si akuntan publik ini dalam memberikan jasa audit kepada perusahaan. Pertama, pembatasan jangka waktu pemberian jasa audit 3 tahun saja untuk akuntan publik. Jadi kalau misalkan di KAP tersebut hanya ada satu akuntan publik, nah berarti dia hanya bisa memberikan jasa audit ke perusahaan yang sama dalam waktu 3 tahun berturut-turut saja. Di tahun keempat, dia tidak bisa melakukan audit tempat tersebut. Tapi jika seorang akuntan publik ini kantornya memiliki beberapa partner, jadi tidak hanya satu, misalnya namanya di judulnya ya, misalkan partnernya Sugianto dan rekannya ada berapa, misalkan ada 2 atau 3. Jadi ketika 3 tahun pertama itu dikelola oleh satu orang, tahun kedua oleh tahun 1 sampai tahun ketiga itu dijalankan oleh si A, kemudian tahun keempat dan kelimanya oleh si B, itu tidak masalah. Nah, itu diizinkan selagi itu si KAP-nya memiliki beberapa partner. Nah, itu juga diatur hanya maksimum 6 tahun berturut-turut kalau memiliki KAP yang memiliki lebih dari satu partner. Nah, kemudian kalau akuntan publik dibatasi pemberian jasa audit atas laporan keuangan historis. Jadi ingat ya, ada sebagai auditor, ada juga yang sebagai dia memberikan pemeriksaan terhadap laporan keuangan. Nah, di sini untuk satu entitas atau satu perusahaan itu paling lama 5 tahun berbuku berturut-turut. Jadi tidak boleh lebih dari 5 tahun berturut-turut. Kemudian cuti 2 tahun berturut-turut pada entitas yang sama dan dapat memberikan jasa audit kembali dan tidak ada batasan. Jadi kalau misalkan sudah 5 tahun berturut-turut, kemudian cuti selama 2 tahun berturut-turut, nah maka bisa lanjutkan lagi dan tidak ada aturan lagi. Tapi kalau misalkan sudah 5 tahun, nah ini harus segera diganti.
Jadi kalau yang di atas tadi berkaitan dengan KAP-nya, sedangkan kalau yang di bawah itu berkaitan dengan orang personalnya. Ya, karena ingat ya, kalau misalkan walaupun dalam perusahaan, dalam KAP itu hanya ada satu partner, tapi kan ada beberapa tim, ya itu yang bisa dilakukan, timnya berganti-ganti dan maksimum hanya 5 tahun. Kemudian akuntan publik juga bisa dituntut secara hukum oleh klien jika tidak bisa memenuhi kontrak yang dibuat dengan klien atau tidak hati-hati dalam memberikan jasa profesionalnya. Jadi kenapa seorang auditor itu memiliki tugas yang berat? Karena dia harus bisa menilai atau menakar tingkat wajaran suatu perusahaan dalam menyajikan laporan keuangannya. Nah, ini tentunya jika memang jika seorang auditor tidak teliti, maka perusahaan bisa untuk menuntut kepada auditor atau kepada perusahaan atau KAP-nya berkaitan dengan kesalahan dalam pemberian jasa profesional. Itu karena memang dibayar mahal, tentunya harapannya perusahaan seorang akuntan publik ini akan bekerja dengan maksimal. Nah, ini beberapa penyebab kenapa sih terjadi tuntutan hukum. Jadi seorang akuntan publik di KAP itu bisa dituntut hukum, misalkan ketika berkaitan dengan prestasi. Pertama, bisnis failure, berarti keadaan saat perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya karena kondisi ekonomi atau bisnis yang tidak sesuai dengan harapan. Jadi ini berkaitan dengan kegagalan di perusahaannya ya. Jadi kalau memang si perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya, tidak mampu membayar hutangnya, atau tidak stabil dalam ekonomi, nah ini terjadi yang namanya adalah business failure. Dan itu masalahnya di perusahaan. Tapi kalau berkaitan dengan audit failure, berarti keadaan saat akuntan publik tidak memberikan opini yang sebenarnya dan tidak mematuhi standar auditing yang telah ditentukan. Jadi tidak memberikan standar auditing, kemudian tidak memberikan opini yang sebenarnya. Kemudian audit risk, ini resiko audit. Jadi keadaan saat akuntan publik memberikan opini yang tidak sesuai, yakni menyatakan sebuah laporan keuangan wajib tanpa pengecualian pada laporan mengandung salah satu material. Nah, agak berbeda sedikit dengan yang atas. Ketika yang atas audit failure ini, kalau yang di atas ini akibat dari memang kesalahan dari bukan kesalahan, ada faktor keinginan dari atau motivasi dari seorang auditor. Tapi kalau audit risk ini memang resiko yang tidak diharapkan oleh auditor yang mereka lakukan, gitu ya, agak berbeda sedikit ya. Nah, kemudian ada lagi tentang pelanggaran akuntan publik. Ada namanya ordinary negligence. Pelanggaran yang disebabkan karena kesalahan ringan, manusiawi dan tidak sengaja. Pelanggaran ini termasuk dalam kategori ringan. Jadi, misalkan seorang akuntan publik tidak teliti, nah itu termasuk dalam ordinary negligence. Sedangkan yang kedua ada gross negligence, itu pelanggaran yang disebabkan karena auditor tidak menerapkan good professional care. Pelanggaran ini termasuk dalam kategori sedang. Apa itu the professional care? Jadi dia tugas-tugas yang berkaitan dengan profesionalannya. Jadi ketika dia melakukan proses audit, dia tidak menerapkan poin-poin penting. Nah, apa itu poin-poinnya? Ada di standar audit yang sebelumnya pernah kita pelajari. Oke. Kemudian constructive fraud, pelanggaran yang disebabkan karena akuntan publik terlibat proyek manajemen dalam melakukan fraud baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi dia secara tidak langsung ataupun langsung itu dia termasuk dia terlibat. Jadi misalkan ada manipulasi, nah, dia terlibat. Walaupun dia tidak secara langsung ataupun tanpa dia sadari itu juga termasuk. Kemudian kalau yang fraud ini jelas kalau dia dengan sengaja melakukan kerjasama bersama dengan perusahaan atau manajemen untuk melakukan fraud atau kecurangan, itu tentunya pelanggaran berat. Nah, pihak siapa saja yang dapat mengajukan tuntutan hukum itu ada klien, ada calon investor bisa mengajukan OJK, Kemenkyu, Bank Indonesia, dan pengguna laporan keuangan lainnya. Kemudian sanksinya apa? Sanksi yang diberikan Kementerian Keuangan itu bagi pelanggaran-pelanggaran tersebut, diantaranya ada peringatan tertulis, ada penghentian sementara pemberian jasa akuntan publik, jadi ada izin yang cabut, atau izin praktika akuntan publik kepada Menteri Keuangan juga dicabut. Atau misalkan
diberikan otoritas jasa keuangan. Kalau bagi OJK itu biasanya berbentuk peringatan tertulis atau larangan pemberian jasa di pasar modal. Jadi karena OJK kan lingkupnya adalah saham ya, jadi berkaitan dengan di pasar modal. Jadi bisa hati-hati apakah bisa izinnya dicabut atau memang dibekukan sementara. Seperti halnya kalau kalian melihat dokter melakukan amal praktek, bisa jadi izin dicabut atau dilakukan seperti kalau kita ya namanya diskorsing ya. Nah, jadi tidak bisa memberikan jasa untuk sementara. Seperti itu. Untuk sanksi dari seorang akuntan publik jika melanggar atau dianggap melanggar hukum. Nah, jadi bagaimana sih caranya agar kalau misalkan terlihatnya hanya jeleknya saja, jadi anggapannya bahwa sepertinya jadi akuntan publik banyak tantangannya. Jadi ada kemungkinan terjebak hukumnya juga banyak. Tapi tentunya karena ini adalah pekerjaan yang membantu orang banyak, tentunya ada cara-cara yang harus dapat kita hindari agar tidak terjadi tindakan hukum di kemudian hari. Misalkan, pertama adalah selektif dulu memilih klien yang memiliki integritas. Jadi jangan sampai kita memilih klien yang memang dia mau kerjasama untuk hal yang buruk, atau seperti itu. Kemudian pilih audit staff yang qualified dan memiliki integritas. Jadi dia memenuhi kualifikasi, kemudian juga mempunyai integritas yang tinggi, sehingga dia akan berjalan sesuai dengan arah yang benar. Kemudian pertahankan independensi, jadi tidak memihak salah satu pihak manapun ya. Kemudian patuhi standar auditing dan kode etik akuntan publik yang ada. Jadi kembali lagi apa-apa sesuai dengan standar kah atau sesuai dengan kode etik kah ketika menjalankan tugasnya. Kemudian miliki dan taati standar pengendalian mutu. Jadi setiap KAP itu memiliki standar pengendali mutu. Nah, itu harus ditaati sepenuhnya. Kemudian pahami betul bisnis klien. Jangan sampai ketika kalian lingkupnya mengelola audit di lingkup perkebunan. Jangan sampai kalian mengambil lingkup kesehatan, produknya jangan. Jadi fokus pada bisnis klien yang kalian bisa pahami bentuk sistematikanya seperti apa. Jadi kalian bisa bekerja dengan sesuai dengan pedoman. Kemudian lakukan audit yang berkualitas. Jadi kenapa kadang-kala misalkan terjadi keterlambatan waktu audit penyelesaian laporan auditnya? Karena mungkin tujuannya adalah untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas. Kemudian dukung laporan audit dengan kertas kerja yang lengkap. Jadi jangan sampai bukti-bukti berupa kertas kerja itu tidak dilengkapi. Karena kalau memang tuntutan hukum itu akan dicek semua. Kemudian untuk setiap penugasan harus ada kontrak kerja. Jadi ada kontrak kerja, poin-poin apa saja yang dilakukan dalam penugasan audit. Kemudian dapat surat pernyataan langganan sebelum mengeluarkan audit report. Jadi nanti ada surat pernyataan langganan itu diberikan dari perusahaan. Nah, setelah itu baru mengeluarkan audit report atau laporan audit. Kemudian jaga data konfidensial klien. Jadi data-data penting klien itu tidak boleh disebarluaskan. Cukup sudah diketahui saja oleh auditornya ketika melakukan audit pemeriksaan ya. Jangan sampai sebarluaskan kepada pihak yang lain, dan itu juga tetap akan menghadapi tuntutan hukum. Ya, jadi untuk poin-poin yang menentukan awal, bagaimana sih kita bisa menentukan apakah si klien ini layak untuk kita teliti atau kita audit atau tidak, nanti saya akan buatkan video tersendiri. Jadi biar lebih jelas ya. Kemudian ini kiat-kiat dari YAI atau YAPI dalam menghadapi perkembangan akuntan publik. Pertama, dia karena tantangannya semakin besar, berarti diperlukan pelatihan dan biaya yang reasonable. Jadi dia akan memberikan pelatihan dari YAI dan YAPI juga agar lebih si auditor itu akan lebih bekerja dengan lebih baik. Tentunya dengan biaya-biaya yang lebih murah, karena kan kalau selama ini biaya untuk pelatihan itu bagi seorang auditor itu sangat mahal. Kemudian menerapkan peer review. Nah, peer review ini juga kemarin saya akan buatkan video sendiri untuk mengenai peer review. Jadi peer review ini akan dilaksanakan di luar kantor KAP. Jadi kantor KAP akan diaudit tersendiri oleh IAI atau IAPI atau badan tertentu. Kemudian mengupdate standar auditing dan aturan etika. Karena setiap tahun itu akan ada perubahan atau revisi standar auditing dan aturan etika. Makanya ketika ada seminar-seminar itu harus selalu diikuti oleh akuntan publik. Kemudian melakukan penelitian di bidang auditing untuk memperdalam kembali materi-materi atau mengembangkan materi-materi yang ada. Kemudian melakukan lobby ke regulator atau aturan yang merugikan anggota. Jadi jangan sampai ada aturan-aturan yang akan akhirnya memberatkan seorang akuntan publik. Kemudian memberikan edukasi bagi pengguna laporan keuangan tentang cara
memahami laporan keuangan tersebut sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian memberikan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan. Misalkan ini diberikan oleh kantor akuntan publik sendiri. Nah, itu poinnya. Kemudian, nah, berkaitan dengan kasus pelanggaran yang dilakukan akuntan publik, ya, jadi ini yang data yang saya ambil berdasarkan buku yang kita menjadikan pedoman di tahun 2004 sampai dengan 2009. Ini ada aspek yang dilanggar. Umumnya berkaitan dengan karakteristik personal akuntan. Ini ada sekitar 5 kasus. Kemudian berkaitan dengan pengalaman audit itu 6 kasus. Berkaitan dengan independensi akuntan publik itu ada 7 kasus. Penerapan etika akuntan publik itu ada 12 kasus. Dan ada protes audit itu sekitar 22 kasus. Nah, ini sebenarnya menjadi umumnya menjadi topik-topik dalam penelitian audit atau dalam skripsi audit tentang audit. Jadi poin-poin ini memang perlu dibalik kembali karena memang tantangannya ke depan semakin berat untuk seorang akuntan publik dan mereka memang harus memiliki karakter-karakter yang bisa memenuhi tuntutan dan tidak terjadi pelanggaran. Ya. Kemudian, nah ini adalah kasus-kasus dari The World Top to Business Scandal. Jadi ini adalah kasus-kasus yang luar biasa menggemparkan dunia ketika itu dan memang berkaitan juga dengan masalah auditing, berkaitan dengan KAP juga, berkaitan juga dengan perusahaan. Nah, pertama kasus Enron ya kalian sudah tahu dari awal ya, di 2001 manipulasi laporan keuangan, kemudian perusahaan Martha Stewart di tahun 2002 itu tentang insider trading, kemudian nomor 3-nya di Maryland 2002 tentang kasus penggelapan keuangan, kemudian nomor 4 itu Pico International, penggelapan pajak, WorldCom 2002 itu manipulasi laporan keuangan, kemudian Xerox Corporation 2002 tentang manipulasi laporan keuangan juga, kemudian HealthSouth tentang penipuan sekuritas, kemudian yang ke-8 Freddie Mac and Fannie Mae di 2003 sampai 2004 itu tentang manipulasi laporan keuangan, Volkswagen di 2005 tentang kasus korupsi, dan di Jerome Carfield 2008 tentang kasus korupsi. Nah, ini sebenarnya skandal-skandal yang memang akhirnya melibatkan akuntan publik, baik secara dia sebagai perannya secara internal, maupun akuntan publik sebagai auditor yang ada di kantor akuntan publik yang berkaitan dengan kasus perusahaan ini. Ya. Jadi ini poin-poin yang utama. Nah, berkaitan dengan tugasnya, kalian boleh pilih salah satu dari 10 poin ini, maksimum bisa 2 atau jadi jangan sampai ada yang sama, maksimum 2 sampai 3 orang yang sama masalahnya. Jadi kalau ada Enron hanya untuk 3 orang ya. Kalian analisis masing-masing. Berdasarkan kasus ini sebenarnya siapakah masalahnya seperti apa, analisis kasusnya. Sebenarnya kalian sudah paham ya karena pernah belajar tentang etika bisnisnya. Tolong dianalisis. Nah, ini akan menjadi tugas lainnya. Tugas individu tentunya waktu durasinya adalah 1 minggu pengerjaan dan diketik. Mungkin itu materi yang bisa sampaikan terkait dengan tanggung jawab akuntan publik yang tentunya lumayan berat ya. Semoga kalian bisa paham dan jika ada pertanyaan kita diskusikan kemudian. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.